Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Nurmalina Sari, yang kedua Novi Kurniawati, dan yang ketiga Wuri Rabtu Amnan akan membahas tentang materi Zahman Framework. Sebelum kita memasuki materi tentang Zahman Framework, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu framework. Framework atau kerangka kerja dapat diartikan sebagai sejumlah pemikiran, konsep, ide, atau gagasan, asumsi yang digunakan untuk mengorganisasikan proses pemikiran tentang sesuatu atau situasi. Kerangka kerja atau framework ini juga dapat dianggap sebagai dasar berpikir untuk mengelompokkan dan mengorganisasikan representasi sebuah perusahaan yang penting bagi manajemen perusahaan dan pengembangan sistem selanjutnya. Ini merupakan pengertian dari Zahman pada tahun 1987. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan materi framework Zahman itu sendiri. Framework Zahman atau kerangka kerja Zahman merupakan ontologi perusahaan dan merupakan struktur dasar untuk arsitektur perusahaan yang menyediakan cara formal dan terstruktur untuk melihat dan mendefinisikan suatu perusahaan. Ontologi adalah skema klasifikasi dua dimensi yang mencerminkan persimpangan antara dua klasifikasi historis. Yang pertama adalah integratif primitif, yaitu yang termasuk ke dalamnya adalah apa, bagaimana, kapan, siapa, dan mengapa. Dan yang kedua, ada diturunkan dari konsep filosofis tentang reifikasi, transformasi ide abstrak menjadi instansiasi. Transformasi reifikasi Zahman Framework adalah pertama, identifikasi, selanjutnya definisi, lalu representasi, spesifikasi, konfigurasi, dan instansi. Itu pengertian dari John Zahman pada tahun 2008. Selanjutnya, Zahman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapat arsitektur perusahaan sesuai secara meluas. Kerangka kerja Zahman sederhananya dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari sebuah perusahaan. Kerangka kerja Zahman ini juga merupakan pendekatan klasifikasi artefak enterprise arsitektur yang diterima sebagai standar de facto. Kerangka kerja ini disanjung karena keunikannya dalam klasifikasi arsitektur dalam perspektif enterprise. Itu merupakan pendapat dari Parezu pada tahun 2002. Kerangka kerja Zahman ini bukanlah metodologi yang tidak menyiratkan metode atau proses spesifikasi untuk mengumpulkan, mengolah, atau menggunakan informasi yang dijelaskan, melainkan ini adalah ontologi di mana skema untuk mengatur artefak arsitektur, atau dengan kata lain, dokumen desain, spesifikasi, dan model, digunakan untuk menghitung siapa yang akan menjadi sasaran artefak, misalnya pemilik dan pembangun bisnis, dan masalah khusus apa, misalnya data dan fungsionalitas yang sedang ditangani. Kerangka kerja Zahman ini juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi meliputi
semua aspek dalam enterprise arsitektur atau aspek apa saja yang dicakup oleh metodologi itu tersebut. Kemudian, kerangka kerja Zachman ini untuk enterprise memiliki 6 kolom dan 6 baris. Nanti akan dijelaskan apa saja itu yang termasuk ke dalam 6 kolom dan 6 baris yang terdapat pada Zachman Framework itu sendiri. 6 kolom yang terdapat pada Zachman Framework. Fokus topik setiap kolom enterprise arsitektur pada Zachman Framework yang pertama adalah what, itu mengenai data, yaitu menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Yang kedua, how, itu mengenai fungsi, mendefinisikan fungsi atau aktivitas. Yang ketiga, where, mengenai jaringan, yaitu menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi, meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. Yang keempat itu who, atau yang berhubungan dengan orang, mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengatur kemampuan dan kinerjanya. Kolom ini juga berhubungan dengan user interface dan hubungan antara manusia dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya itu yang kelima adalah when, yang berhubungan dengan waktu, mewakili waktu atau kegiatan yang menunjukkan kriteria kinerja. Dan yang terakhir yang keenam, why, mengenai motivasi, menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya. Baiklah, saya Wadira Tuaknan selanjutnya akan menjelaskan 6 baris Zachman Framework. Ada 6 baris. Yang pertama ada perspektif perencanaan yang menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan enterprise. Kedua, perspektif pemilik yang menetapkan model-model konseptual dari enterprise. Yang ketiga, perspektif perancangan, yaitu menetapkan model-model sistem informasi sekaligus menjembatani hal-hal yang diinginkan pemilik dan hal-hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Keempat, ada perspektif pembangunan, penetapan rancangan teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisiknya. 5. Perspektif subkontraktor, yaitu menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab dan melakukan pembangunan secara teknis dan fisik, serta mengembangkan komponen-komponen yang diperlukan. Terakhir, perspektif fungsi sistem, yaitu mempresentasikan perspektif penggunaan dan wujud hasil nyata implementasi. Nah, kerangka kerja Zachman, baris pertama mengenai sasaran dan ruang lingkup, yang menurut perspektif perencanaan atau plannernya. Baris kedua mengenai konseptual menurut perspektif pemilik atau ownernya. Ketiga, mengenai bentuk logika sistem model menurut perspektif perancangan. Keempat, mengenai bentuk fisikis atau teknologi model menurut perspektif pengembangan. Kelima, baris kelima yaitu bentuk detail atau as-built menurut perspektif programmer atau subkontraktor atau integrator. Terakhir, baris keenam mengenai bentuk detail functional enterprise menurut perspektif usernya. Sasaran dan ruang lingkup objektif menurut perspektif perencanaan plannernya. Yaitu yang pertama ada why. Why berisikan tujuan dan objektif bisnis, pengukuran, penginformasian bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. How atau function berisikan fungsi-fungsi bisnis pada high level, what atau data, berisikan high level dan kelas terkait masing-masing fungsi. Keempat, who atau people-nya, berdasarkan stakeholder yang terkait dengan masing-masing fungsi. Kelima, where atau network, berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. Terakhir, when atau waktu, berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi.
Baris pertama zaman Furlong ini sering juga disebut arsitektur kontekstual. Penjelasan masing-masing kolomnya. Why, yang pertama why atau goals list, tujuan utama organisasi. Kedua how, process list, daftar semua proses yang diketahui. What, material list, daftar semua entitas organisasi yang digunakan. Who, organization unit atau role list, daftar dari semua unit organisasi, subunit, dan pengidentifikasian pengguna. Where, goals-nya yaitu lokasi sangat penting untuk organisasi bisa menjadi besar dan kecil. Terakhir when, event list-nya, daftar trigger dan siklus tentang penting untuk organisasi. Lalu konseptual enterprise model menurut perspektif pemilik atau owner-nya. Nah, baris kedua ini menurut owner-nya didefinisikan model-model bisnis, alokasi fungsi bisnis, dan proses eliminasi fungsi-fungsi elep dan ambigu. Penjelasannya yang pertama ada why motivation-nya, berisikan berbagai macam polisi bisnis, prosedur, dan standar yang dipakai untuk masing-masing proses. Who, people, berisikan berbagai macam roles tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait pada proses ini. Ketiga, how atau function, berisikan penjelasan proses-proses bisnis. Untuk bentuk logika sistem model menurut perspektif perancangan desainer, di baris ketiga mengenai bentuk logika sistem model menurut perspektif perancangan desainer, pada arsitektur ini didefinisikan model-model logika, manajemen proyek, dan definisi requirement atau fungsional requirement. Di bagian why atau motivation, berisikan berbagai macam policy atau aturan-aturan, prosedur, dan standar yang terkait dengan bisnis model rule. Di bagian how atau function, berisikan representasi logik atau sistem dari sistem informasi dan hubungannya. Di bagian what atau data, berisikan model data logik dan hubungan antar data yang terkait dengan berbagai macam informasi. Di bagian who atau people, berisikan presentasi logik dari hak akses atau privilege masing-masing user ke sistem. Di bagian where atau network, berisikan representasi logik mengenai arsitektur sistem terdistribusi untuk masing-masing. Dan di bagian when atau time, berisikan event-event dan respon yang dihasilkan berdasarkan bisnis event. Ketiga, pada Zachman framework ini sering disebut dengan arsitektur logikal. Why rules diagram mengidentifikasikan dan mendeskripsikan aturan-aturan yang menerapkan batasan-batasan pemrosesan dan entitas-entitas tanpa memperhatikan implementasi fisik atau teknisnya. Di bagian how, proses diagram mengidentifikasi dan mendeskripsikan transisi proses dinyatakan sebagai ungkapan kata kerja tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Di bagian what, data model diagram mengidentifikasikan dan mendeskripsikan entitas dan hubungan tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Di bagian who, role relationship diagram mengidentifikasikan dan mendeskripsikan peran-peran dan hubungannya ke peran yang lain sesuai tipe-tipe deliverable tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Di bagian where, location diagram mengidentifikasikan dan mendeskripsikan lokasi yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan transfer entitas dan pemrosesan tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Di bagian when, event diagram mengidentifikasikan dan mendeskripsikan keadaan yang berhubungan dengan kejadian yang lain pada sequence dan siklus kemunculan dengan dan antara event-event tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Menurut fisik teknologi model,
menurut perspektif pengembangan builder. Baris keempat mengenai bentuk fisik teknologi model menurut perspektif pengembangan atau builder. Pada arsitektur ini didefinisikan model-model fisik, manajemen teknologi, dan pendefinisian solusi dan pengembangannya. Bagian why atau motivation berisikan berbagai macam business rule yang sesuai dengan standar teknologi atau sistem informasi. Di bagian how atau function berisikan spesifikasi dari aplikasi-aplikasi yang beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Pada what atau data berisikan tipe-tipe kebutuhan atau requirement sistem manajemen database atau DBMS, database management system yang sesuai dengan model data logika. Bagian who berisikan identifikasi hak akses masing-masing user, teknologi atau suatu platform spesifik. Di bagian where atau network berisikan spesifikasi dari perangkat jaringan hubungannya dengan fisik sistem. Di bagian when atau time berisikan spesifikasi trigger untuk merespon event-event pada sistem untuk suatu teknologi atau platform spesifik tertentu. Baris keempat pada Zachman Framework ini sering disebut dengan arsitektur teknologi atau fisikal. Why atau rule specification diekspresikan dalam bahasa formal, terdiri dari aturan-aturan nama dan logika terstruktur untuk menentukan dan menguji keadaan aturan. How atau proses functional specification diekspresikan dalam bahasa teknologi tertentu, elemen-elemen proses hierarki berhubungan dengan pemanggilan proses. Di bagian what, data entity specification diekspresikan dalam format teknologi khusus. Setiap entity didefinisikan dengan nama deskripsi dan atribut, menampilkan hubungan. Di bagian who, rule specification mengekspresikan peran-peran dan melakukan kerja dan komponen alur kerja pada level spesifikasi, kerja produk yang terperinci. Di bagian where, location specification mengekspresikan komponen-komponen infrastruktur fisik dan koneksinya. Di bagian when, event specification mengekspresikan transformasi suatu keadaan event terhadap minat ke perusahaan. Pada bentuk detail as build, menurut perspektif programmer, subkontraktor, dan integrator. Baris kelima mengenai bentuk detail as build menurut perspektif programmer, subkontraktor, dan integrator. Pada level ini, pada programmer, subkontraktor, integrator bekerja sesuai dengan model yang telah didefinisikan. Pada layer ini dijelaskan bagaimana manajemen konfigurasi sistem dan implementasi pembangunan deployment system. Di bagian why berisikan berbagai macam business rule yang sesuai dengan standar teknologi tertentu. Di bagian how function berisikan fungsi-fungsi program yang dikoding untuk beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Di bagian what atau data berisikan data definition yang sesuai dengan model data logikal. Di bagian who, people berisikan identifikasi hak akses yang dikoding untuk suatu teknologi dan platform yang spesifik. Di bagian where atau network berisikan konfigurasi perangkat jaringan dengan spesifikasi mode. Di bagian when atau time berisikan pendefinisian timing yang dikoding untuk menentukan urutan aktivitas proses untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Untuk bentuk detail function enterprise menurut perspektif user, pada level ini berbagai panduan bagi user untuk memfungsikan sistem, melakukan manajemen operasi, dan
mengevaluasi sistem. Penjelasan masing-masing kolomnya di bagian why atau motivation berisikan informasi karakteristik operasi untuk suatu teknologi tertentu berdasarkan standar. Di bagian how atau function berisikan instruksi manual untuk menjalankan perangkat lunak, perangkat komputer dari sistem